Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Di Gias 2025 ada suatu mobil pendatang terbaru di Indonesia yang menarik banyak pengunjung. Karena mobil ini adalah sebuah city car full listrik dengan harga yang terjangkau, tapi masalah fitur dan kenyamanan ini lebih baik daripada kompetitornya. Jadi di samping gue udah ada BYD Atto One ya. Jadi ini benar-benar perdana di Gias 2025 dan punya harga yang super terjangkau. Jadi penasaran kan mobil seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Ya, jadi untuk BYD Atto One ini punya dua varian yang dijual di Indonesia. Yang pertama adalah varian Dynamic. Jadi baterainya itu pakai 30,08 kWh, jarak tempuhnya mampu 300 km. Sedangkan ada varian paling tingginya yaitu varian Premium. Dia pakai baterai 38,8 kWh yang memiliki jarak tempuh 380 km. Ini menarik nih karena harganya untuk varian Dynamic itu di bawah 200 juta. Lebih tepat itu adalah 195 juta. Sedangkan untuk varian Premium itu harganya bisa 235 juta. Jadi meskipun punya kapasitas baterai yang berbeda, dia itu tenaganya tetap sama, yaitu bisa 74 daya kuda dan torsi 135 Nm. Kecepatan maksimalnya juga bisa 130 km/jam. Ya, jadi yang beda itu jarak tempuhnya. Tapi gue mau kasih tahu hal yang unik, meskipun mobil ini di bawah 200 juta, tapi sistem chargingnya udah DC CCS2 alias udah fast charging. Jadi dari 30 sampai 80% itu memakan waktu hanya 30 menit. Ya, jadi kalau ngomongin desain di mobil ini gue suka banget karena futuristis dan tarikan garisnya itu serba agresif. Jadi tarikan garisnya tuh tegas-tegas gitu. Jadi mobil ini bener-bener desainnya kekinian banget. Nah, kita lihat lampunya nih. Jadi terlihat ya lampunya ini udah LED, udah ada DRL juga. Namun memang senya ini masih bohlam base. Udah gitu, kalau kita lihat ke bawah, ini ciri khas mobil listrik. Jadi grillnya ini hanya pemanis doang nih. Nah, kalau kita lihat ke bagian grillnya, ini bagian grillnya ini juga serba mengotak ya. Jadi dia ada tarikan garis heksagonal di sini. Udah gitu juga udah ada tersedia parking sensor di bagian depan. Dan logo BYD juga menjadi ciri khas di depan ini nih. Jadi logo BYD-nya gede banget. Ya, sekarang kita lihat bagian samping. Jadi buat kalian yang penasaran gitu ya, ini mobil tuh dimensinya kayak gimana sih? Jadi kalau kalian tahu BYD Dolphin, mobil ini tuh lebih kecil lagi. Ya, jadi kelasnya itu benar-benar kayak city car yang kecil banget, yang compact. Panjangnya cuma 3,7 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya cuma 1,5 meter. Jadi overall memang mobil ini tuh compact, tapi dalamnya luas. Nanti kita coba. Wheelbase-nya juga lumayan panjang ya, 2500 mm. Wah, udah kita lihat peleknya nih. Ini yang gue suka. Jadi velgnya ini dia bukan two-tone ya. Dia ini pakai ring 16 dibalut dengan ban 185 profil 55. Dan yang gue suka juga dia untuk penggunaan rem dia udah full cakram ya, depan belakang. Nah, udah gitu karena ini pakai ring 16 ya. Itu sebenarnya ring 16 itu lumayan gede buat mobil compact ini. Nah, karena ini mobil pakai ring 16, ground clearance itu tinggi banget loh. Yaitu bisa 155 mm. Sekarang kita lihat ke belakang. Ini dia bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya juga nggak kalah futuristis sama bagian depan. Lampunya juga udah full LED dan bentuknya itu nyambung dari kanan sampai kiri. Nah, ini ngebuat tampilan dari belakang itu seperti mobil yang datang dari masa depan. Jadi semuanya itu serba menipis dan ada logo BYD-nya juga. Sama fakta menariknya yang masuk ke Indonesia ini namanya Atto 1, sedangkan di Cina itu namanya adalah BYD Seagull. Dia udah tersedia dua sensor parkir di bagian belakang dan ini yang menjadi daya tarik di mobil ini. Karena meskipun mobil ini dimensinya kecil, cuman bagasinya luas. Ya, ini dia bagasinya. Jadi buat mobil kecil, ini bagasinya luas. Dia luas bagasinya itu kalau jok row keduanya nggak dilipat itu bisa 230 liter. Cukup untuk 2 galon dan juga 2 koper. Nah, sedangkan kalau misal kita lipat ya jok row keduanya, kalau dilipat jok row keduanya itu luasnya menjadi 930 liter. Memang untuk pelipatan jok dia nggak ada konfigurasi 50-50 atau 60-40 ya. Jadi benar-benar jok row keduanya itu harus semuanya dilipat dan belum rata lantai. Cuman untuk space 930 liter untuk mobil kecil, ini udah lebih dari cukup.
sekarang kita lihat interiornya. Oke guys, sekarang gue udah berada di interior dari BYD Atto1. Jadi gue cukup kaget juga karena untuk di harganya interiornya itu sangat futuristis dan cukup mewah. Nih ya, kita bahas dari materialnya. Memang dia ada beberapa panel plastik, cuman di BYD Atto1 ini itu juga dilapisi kulit Alcantara nih, terutama di dashboard, dan ini bahannya halus banget. Jadi mobil ini meskipun harganya terjangkau, itu sama sekali gak berasa murahan. Terus juga yang gue suka di sini ada bahasa desain heksagonal. Sebenarnya ini adalah untuk ngeluarin udara supaya kaca kita nggak ngembun ya, atau untuk ngeluarin udara supaya kita ada udara di bagian kanan driver gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, ini ada bahasa desain heksagonal, ini sebenarnya bisa keluar angin guys, supaya buat untuk net spion itu nggak ngembun. Nah, beralih ke head unit ya. Jadi head unitnya ini beda dengan BYD yang lain yang bisa diputar. Kalau ini flat dia. Cuman nggak apa-apa karena sebenarnya fitur bisa diputar itu nggak terlalu sering kepake buat harian ya. Cuman ini untuk BYD Atto1, menurut gua head unitnya ini udah lebih dari cukup. Ukurannya ini 12,8 inci, udah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Jadi udah lengkap banget dan juga udah ada Bluetooth. Udah gitu di head unit itu juga kita bisa ngatur AC, terus ada tampilan tire monitoring pressure. Jadi kalau kalian nggak tahu tekanan angin kalian, itu ada guys di head unit. Dan kalau mau lihat ke belakang itu ada vehicle image, itu buat nampilin kamera mundur, dan di mobil ini cuman tersedia kamera mundur aja guys. Nah, hebatnya di BYD Atto1 ini, dia itu masih menyediakan tombol fisik yang dimana itu masih sangat dibutuhkan ya untuk driver. Karena kalau misalnya semuanya tombol itu lewat touchscreen itu agak ribet guys. Nah, kalau di mobil ini masih ada tombol fisiknya, terutama ya persneling di sebelah kanan. Ini persnelingnya unik ya, ini tinggal ditarik-tarik doang. Terus ada mode berkendara, ada snow mode, ada fitur auto brake hold, ada hazard, ada buat nyalain lampu kabin, terus juga ada pengaturan AC, dan ini AC-nya masih ada pengaturan fisiknya guys, jadi sangat memudahkan driver. Nah, beralih ke tengah, di tengah ini ada laci penyimpanan terbuka yang ukurannya itu luas banget ya. Terus ada chargeran Type-C dan juga USB. Di sini tersedia wireless charging ya. Ini wireless chargingnya juga penempatannya rapi. Terus di bagian kanan sini juga tersedia cup holder dan juga armrest. Dan yang layak diapresiasi dari BYD Atto1 ini adalah joknya. Jadi joknya itu pakai semi bucket kulit sintetis, dan berbeda dengan kulit sintetis lainnya yang itu menurut gua kurang premium. Kalau di BYD Atto1 ini cukup premium. Dia bahannya cukup empuk, halus. Udah gitu di sisi driver itu pengaturannya lengkap guys. Ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Sedangkan di kursi penumpang itu pengaturannya masih mekanikal. Cuman itu udah lebih dari cukup loh. Maksudnya untuk di harga 200 jutaan gitu ya, udah ada fitur jok elektrik, itu layak diapresiasi. Nah, ini setirnya itu mirip banget sama BYD Seal bentuknya, cuman beda di bahan aja. Jadi ini bahannya kulit juga, cuman nggak seempuk dan nggak sehalus BYD Seal ya. Dia juga udah tersedia audio switch control dan juga udah tersedia adaptive cruise control. Dan memang ya, buat yang belum biasa, kalau kalian lihat ke speedometer itu memang kecil guys. Tapi menariknya itu cukup lengkap di speedometer. Ada buat nampilin kecepatan, terus ada kapasitas baterai, dan juga keluaran tenaga saat kita ngejalanin. Jadi ketika kita gaspol, ini tulisan yang KW-nya ini tunjukin angka tenaga dari mobil ini. Nah, gue penasaran banget jujur aja nih sama row keduanya. Yuk kita tes aja. Oke, ini dia nih di row keduanya. Ya, jadi ini tuh ternyata mobil lega banget ya. Jadi secara dimensi seperti yang tadi gue bilang, panjangnya cuma 3,9 meter dan lebarnya 1,7 meter serta tingginya 1,5 meter. Ini space di row kedua masih cukup lega. Di depan posisi nyetir gue ya, dan nyetir gue agak selonjoran. Tinggi gue juga 175 cm, dan ini legroom masih kesisa lumayan banyak. Headroomnya juga kesisa banyak. Jadi untuk postur badan di bawah 180 cm di row kedua BYD Atto1 ini masih nyaman banget. Ini nih yang menjadi kelebihan. Bentuknya compact tapi dalamnya lega. Nah, udah gitu ngomongin jok ya. Jadi joknya sama, dia pakai bahan kulit sintetis. Cuman memang sayangnya dia belum ada armrest guys. Tapi enaknya headrestnya ada 3. Jadi bisa muat 5 orang di dalam mobil. Udah gitu kelebihan juga di mobil ini ya. Dia itu masalah safety nggak main-main. Di mobil ini RBK ada 6. Bayangin, mobil harganya yang terjangkau tapi RBK 6. Jadi sama BYD soal safety ini bener-bener dipikirin banget. Dan ngomongin kualitas interior, ini juga ini loh, banyak bahan-bahan yang soft touch ya. Di door trim, di konsol tengah, dan di mobil ini juga udah tersedia door pocket. Jadi bisa buat naruh barang-barang. Overall ya menurut gua, mobil ini boleh lah
bentuknya kecil gitu. Enak buat selap-selip, tapi masalah kelegaan kabin, ini mobil masih lega banget. Nah, tadi kita udah bahas eksterior, interior, fitur, sekarang waktunya kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive BYD Atto-One di track Gias ya. Jadi kita nyobanya nggak terlalu panjang, kecepatan terendah aja. Jadi impresi pertama gue ketika test drive mobil ini adalah dari posisi nyetirnya. Jadi posisi nyetirnya itu ramah untuk orang yang posturnya di bawah 180 cm. Karena ini visibilitasnya luas, dia dashboardnya juga nggak terlalu tinggi ya. Apalagi dia pengaturannya juga lengkap. Jadi kalau ngomongin visibilitas itu kaca depan, samping, dan belakang itu masih cukup lega. Terus udah gitu untuk joknya ya, joknya ini kan elektrik, pengaturannya lengkap. Nah itu kita bisa menyesuaikan posisi nyetir, jadi dia fleksibel banget untuk driving posisinya. Kalian kalau misalnya mau commanding ala SUV bisa, mau selonjoran ala sedan juga bisa, karena ini pengaturannya lengkap. Sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Jadi ini yang menjadi kelebihan nih, nyetirnya fleksibel banget di Atto-One. Nah, terus yang menjadi daya tarik ini adalah bantingan suspensinya ya. Jadi bantingan suspensinya bisa dibilang mobil itu empuk ya. Jadi empuknya tuh tipikal yang dewasa, empuk yang stiffnya tuh cepet. Nah, ini ada polish tidur, kita cobain. Dia tuh karakter empuknya ya, empuknya yang stiff gitu, bukan empuknya yang ngayun, tapi masih nyaman. Nih. Tuh. Ya, jadi rebounce-nya itu cepet. Kan mobil ada yang empuknya rebounce-nya tuh lama ya, ngambang gitu. Kalau di mobil ini tuh empuknya empuk rigid, jadi itu ngebantu handling mobil ini di kecepatan tinggi. Meskipun kita nggak bisa terlalu nyobain ya, tapi kita bisa nyobain dia 20 km per jam lah. Nah, ini handlingnya nih. Ya, jadi handlingnya mobil ini bisa dibilang rigid ya. Body roll tuh minim, karena karakter suspensi yang rebounce-nya cepet ya, dan rigid juga. Jadi meskipun compact gitu, bodinya enteng, mobil ini masih ngasih rasa stabil yang maksimal gitu. Dan yang menjadi daya tarik adalah ini adalah radius putar. Nih radius putarnya tuh pendek banget. Ini kayaknya gua rasa di bawah 4 meter deh, karena super duper pendek nih ya. Ini gua muternya di sini nih. Nah, ini gua muternya di sini, set gitu kan. Gua polin tuh sekali doang. Ini mobil yang lain mungkin udah mundur lagi. Kalau di Atto-One tuh muter balik patah itu tuh dapet gitu. Ini mobil ngebantu banget buat di gang-gang sempit, di jalan yang kecil, pokoknya di gang-gang senggol atau di jalan sempit, mobil ini ngebantu banget karena selain dimensi yang compact, radius putarnya juga kecil. Nah, sekarang gue mau ngomongin si torsinya ya. Jadi mobil ini yang kita coba ya, yang varian premium ya, 38,8 kWh, tenaganya 74 daya kuda dan torsi 135 Nm. Nah, jadi ada 3 mode berkendara, ada normal, eco, sama sport. Jadi ketika di sport itu pedal gasnya langsung terasa agresif, torsi mesin juga langsung instan. Nah, nanti kita coba ya. Nah, ini muter balik kita coba. Akselerasi dikit ya. Nah. Wih, enak nih. Jadi mobil ini dari 0 ke 50 km per jam cuma 4,9 detik. Artinya itu angka yang bagus untuk grafik dalam kota gitu. Jadi untuk stop and go, untuk tarikan instan di kecepatan rendah, mobil ini tuh gesit banget. Terus yang ngomongin AC ya, daerah Tangerang kan panas kan ya. Nah, ini AC-nya cukup di fan 2 gitu ya, di suhu yang sangat rendah ini masih cukup ngasih rasa dingin. Sama enaknya ya, dia tuh udah ada adaptive cruise control ya. Jadi kalau di tol jauh lebih mudah, meskipun kita nggak bisa ngetes karena ini lagi bukan di jalan raya. Terus ngomongin efisiensi listrik ya. Jadi jarak tempuhnya untuk varian yang premium itu 380 km. Artinya itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Misalnya kalian harian ke kantor itu cukup seminggu sampai 2 minggu kalian udah ngecas lagi gitu. Jadi bukan tipikal mobil yang harus setiap hari ngecas gitu ya. Tapi tergantung dari ini kalian ya, lokasi kantor kalian. Kalau yang jauh-jauh memang mungkin di bawah seminggu mesti ngecas karena memang jarak tempuhnya bisa 380 km. Untuk harganya ya, ngomongin harga 235 juta. Angka 380 km itu udah impresif banget.
Jadi kesimpulannya adalah si Atto One ini adalah mobil yang cocok banget untuk menjadi kendaraan listrik pertama karena dia punya harga terjangkau. Ya, varian Dynamic itu 195 juta, varian Premium itu 235 juta. Udah gitu, yang varian Dynamic jarak tempuhnya bisa 300 km dan varian Premium jarak tempuhnya bisa 380 km. Gitu. Jadi dengan harga yang terjangkau, jarak tempuhnya banyak, udah gitu rasa berkendara yang nyaman, ini yang ngebuat cocok banget jadi kendaraan EV pertama kalian. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!